Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alfia. Saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram per sektor. Sebagaimana kita ketahui, diagram circular flow adalah diagram yang menggambarkan arus aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, arus hubungan timbal balik antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen, pasar, masyarakat luar negeri, dan pemerintah. Perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor adalah suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian empat sektor ini, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian per sektor dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor. Mekanisme perekonomian per sektor disebut dengan kegiatan ekonomi per sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam circular flow diagram, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dalam mangga keuangan, serta pasar luar negeri. 4 komponen circular flow diagram. Yang pertama, rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan sumber daya manusia tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan dan balas jasa dari pemerintah atau berupa hasil dari pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga ada pemerintah, bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat ada negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri.
dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkannya suatu laba. Sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dengan presentasi ini kalian dapat memahaminya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.